Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Ucap syukur hari ini saudara-saudari kita dari etnis Tionghoa sedang merayakan tahun baru Imlek. Dan saya percaya ada budaya yang baik waktu Imlek yang saya yakini itu seharusnya diteruskan, yaitu ketika Imlek saudara-saudari kita itu berkumpul bersama, makan bersama, mengingat kembali hubungan mereka sebagai satu keluarga besar. Dan saya percaya ketika kita menjadi orang Kristen, itu tidak menghalangi kita juga untuk melakukan hal yang sama. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kita, amin. Ada berkat Tuhan yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin di antara mereka masih belum percaya kepada Tuhan, ataupun kalaupun mereka masih baru di dalam keyakinannya bersama dengan Tuhan, mereka semakin dikuatkan ketika kita bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, karena tahun ini tema kita adalah masa menuai atau musim panen, saya percaya bahwa tidak pernah ada masalah dengan tuaian. Ya, dari zaman Yesus Kristus ada sebagai anak manusia dan menjadi seorang utusan Allah, nabi Tuhan dan juga Mesias, anak Allah yang hidup. Dia sudah menyampaikan itu kepada murid-muridnya bahwa tidak pernah ada masalah dengan tuaian. Tuaian begitu banyak di sekeliling kita, tapi selalu saja yang kurang itu pekerja. Makanya kita rindu setiap gereja Tuhan boleh mengambil tanggung jawab ini. Amin. Ambil tanggung jawab ini. Karena apa? Amanat agung sudah dinyatakan 2000 tahun lebih yang lalu. Tapi mengapa pekerjaan pemberitaan Injil ataupun menuai di ladang Tuhan masih belum selesai sampai hari ini? Kita harus meyakini bahwa jawaban daripada masa tuaian itu adalah gereja Tuhan harus siap mempersiapkan pekerja-pekerja di ladangnya. Ada amin? Dan oleh karenanya hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Mungkin saudara sudah sering kali mendengar perikop ini, bagaimana Yesus pertama kali bertemu ataupun menyampaikan sesuatu kepada muridnya yang bernama Petrus, ya, dan diiringi oleh murid-murid yang lain. Dan kita lihat di Lukas 5 ayat 1-11. Judul perikopnya apa, saudaraku? Sudah sampai di situ? Lukas 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari perikopnya aja kita sudah harusnya renungkan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Kita akan baca dengan cepat. Dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak, katakan orang banyak, mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan, firman Allah. Amin. Saudara, kalau kita ngakunya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari Yesus di dalam kehidupan kita, seharusnya yang paling penting untuk kita terima dari Tuhan adalah firman-Nya. Mendengar firman-Nya. Amin. Pagi hari ini, ya penting, pujian penyembahan penting. Persekutuan kita sebagai satu jemaat Tuhan tiap minggu kita beribadah penting. Tapi ingat, ada perkara yang juga sangat penting dan tidak kalah pentingnya adalah mendengar firman Tuhan. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Ya, bilang sama sebelah-sebelahmu, jangan ngantuk. Jangan tidur. Dengar firman Tuhan. Ya. Dan dikatakan ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Ya. Berarti mereka sedang
sudah selesai ya menjala ikan ya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di jala harus dibuang. Betul? Sebenarnya ada perkara yang detail berkenaan tentang jala itu kenapa harus dibersihkan. Ya. Lalu dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya, jadi mimbarnya itu perahunya Simon Petrus. Ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Katakan bekerja keras. Lihat orang-orang yang sudah bekerja di kiri kananmu. Kau cukup keras nggak bekerja? Alkitab katakan mereka bekerja keras. Amin. Dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristen memang kita diwajibkan untuk bekerja. Betul tidak? Wajib itu kerja, ya. Dan juga melakukan segala sesuatu, bahkan dalam melayani itu seperti untuk Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 23 katakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Ya. Ada kalanya di dalam kehidupan kita, kita merasa kita sangat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ada waktu-waktu kita mengalami seperti yang Petrus alami yang baru kita baca ini. Betul tidak? Hidup ini kan tidak seindah yang kita selalu bayangkan. Tidak seperti yang kita harapkan seringkali kenyataannya. Betul tidak? Ya, ada waktu-waktu kita ngalami seperti yang Petrus alami. Sudah bekerja keras sepanjang malam tapi nggak menghasilkan apa-apa. Pernah merasa seperti itu? Oh enggak, cuma satu orang yang pernah merasakannya. Yang lain kayaknya fine saja hidupnya. Saya pernah ngalamin memberitakan Injil 9 tahun sama satu orang, ya, sama keluarga, satu keluarga. Bertobat. Kayaknya nggak ngasilin apa-apa. Saya baca, setelah saya pikir, aduh, ya udahlah, mungkin memang itu sudah urusannya Tuhan. Tapi setelah saya baca beberapa kisah hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di Afrika, pelayanan di daerah-daerah misi yang sulit. Kadang mereka sudah nabur hidup bertahun-tahun, gak ada yang bertobat. Malah yang bertobat cuma satu anak kecil. Tapi Tuhan bisa pakai dari satu benih untuk mengubah satu bangsa. Ya. Jadi jangan pernah anggap pekerjaan kita sia-sia. Kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, sekecil apapun kelihatannya,
sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan, mungkin hanya untuk satu orang anak kecil, percayalah, Tuhan melihat hati, dan ketika Tuhan tahu hatimu setia, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Amin. Jangan pernah sepelekan hal yang kecil. Ya, termasuk juga dalam hal keuangan. Uang receh-receh ratus-ratusan perak itu di rumah jangan pernah disia-siakan. Halo? Anggap itu sesuatu yang berharga. Apalagi kalau engkau sedang saat ini tahu bahwa hidupmu itu sedang dipercayakan Tuhan untuk harta orang lain. Termasuk hidup kita sendiri, ininya hartanya Tuhan kan. Hidup kita ini kan milik Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan pakai hidup kita, betul? Ada pertanggungjawabannya sama Tuhan. Ya. Kalau kata Tuhan, kalau kau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar. Kalau kau setia dengan perkara harta orang lain, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi milikmu, bagianmu. Jangan main-main dengan perkara-perkara seperti itu. Ya. Coba lihat Petrus kan nggak ngasilin apa-apa, lalu dia ngomong apa? Dia ngerasa seperti apa? Dia capek, dia lelah, dia kecewa mungkin dengan hasil malam itu, betul? Sepanjang hari itu. Sehingga waktu Yesus menyuruh dia melaut lagi, Petrus tuh agak kurang semangat dia. Kurang semangatnya. Karena apa? Karena dia katakan gini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat apa-apa. Itu kan ekspresi kecapean, kelelahan, dan kekecewaan dia kan sebenarnya. Gak begitu semangat dia nanggapinnya. Kami kan udah kerja Tuhan sepanjang malam. Gak dapat apa-apa. Dalam keadaan capek, lelah, ya, dan kecewa, Petrus disuruh lagi melaut sebagaimana perintah Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan pada akhirnya kan kita tadi baca Petrus tetap melakukannya. Walaupun dia capek, dia lelah, mungkin dia kecewa. Betul? Tapi dia tetap taburkan, dia tetap lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi kita tadi baca. Dia tangkap begitu banyak ikan sehingga jalannya hampir koyak. Nah, seringkali kita juga seperti Petrus, terkadang kita kurang menanggapi perintah Tuhan dalam hidup kita. Kurang nanggapinya. Kalau dalam dunia ilmu perikanan, ya pasti Petrus lebih tahulah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan tukang kayu. Betul tidak? Ya. Tetapi Yesus menyuruh pergi ke tempat yang lebih dalam dan untuk menebarkan jala. Saudara tahu nggak? Waktu Yesus memberikan instruksi itu bukan berasal dari kemanusiaannya sebagai anak manusia yang seorang tukang kayu. Tetapi karena dia itu memang Tuhan yang tahu segala sesuatu yang memang kita butuhkan. Pada saat dia ngomong itu, saya percaya dia ngomong sebagai otoritas orang yang diurapi Tuhan. Dan memang dia adalah Tuhan yang menjadi anak manusia. Dia punya otoritas itu untuk mengatakan itu. Dan kalau kita memperhatikan tadi firman Tuhan, mari kita belajar untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus percaya jangan pernah membantah perintah Tuhan. Ya. Dari ayat-ayat yang kita baca, jangan pernah kita bantah firman Tuhan. Kalau kita dengar jawaban Petrus waktu dia disuruh nebarkan jala, menurut
kita sebagai manusia, sebagai ungkapan manusiawi, ungkapan Petrus itu secara manusiawi wajar nggak? Ungkapan dia itu benar nggak? Ungkapan dia itu wajar dan benar nggak? Ungkapan dia? Ya memang kenyataannya kayak gitu. Sudah kerja keras sepanjang malam, nggak dapat apa-apa. Memang kenyataannya kayak gitu, manusiawi sekali. Ya. Kita kan juga kadang-kadang seperti Petrus kan. Waktu diperintah Tuhan untuk melakukan apa yang dia perintahkan, ada alasan kita yang seolah-olah memang itu benar. Aku ini udah kerja Tuhan, aku udah lakukan ini, udah sepanjang tahun aku beritain Injil, gak dapat apa-apa. Gak ada jiwa yang mau menyerahkan hidupnya sama Engkau. Atau ketika kita diminta Tuhan untuk melakukan sesuatu, ada alasan kita, mungkin kita capek, mungkin kita lelah, mungkin kita dalam keadaan kecewa, atau sekadar kita memang malas. Atau bisa jadi kita sibuk, seolah-olah sibuk. Apalagi orang Palembang. Kalau diajak sesuatu yang rohani, oh udah baca, aku adu gawe dikit. Kalau dia ngomong adu gawe banyak enak ya. Gawe Incak manunian gawe dikit itu. Saudara tahu nggak kalau orang jawab itu ya, aku adu gawe dikit. Itu sebenarnya dia menolak kita. Saya mau kasih tahu, sebagaimana Petrus, walaupun kita ahli di bidang kita, halo, apapun profesi kita, ya, seharusnya kita tidak perlu membantah dan memberikan bermacam-macam alasan kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu. Bahkan itu adalah keahlian kita. Kita sudah lakukan bagian yang terbaik dari diri kita. Kita sudah kerjakan, kita sudah berikan yang terbaik. Kita nggak malas, kita kerja keras untuk itu, tapi nggak ngasilin apa-apa. Tapi waktu Tuhan suruh kerjakan lagi, Dia yang perintah, dan itu karena pernyataan Dia kepada kita, jangan bantah, kerjakan aja. Kalau kita mau diberkati, apapun yang diperintahkan Tuhan, kita lakukan dan kerjakan saja seperti yang Tuhan perintahkan. Jangan bantah-bantahan sama Tuhan. Kenapa kita sering gagal, ya, ataupun tidak berhasil dalam kehidupan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita? Seringkali harusnya kita introspeksi diri. Apakah ada hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan, kita nggak kerjakan? Renungkan. Ada nggak yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, tapi nggak kita kerjakan perintah Tuhan itu? Kita berikan bermacam-macam alasan supaya tidak mengerjakan perintahnya. Sekali lagi saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, kalau saudara dan saya mau lebih lagi dipakai Tuhan tahun ini untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menuai sumber-sumber dari sorga, baik itu ide, kreativitas, kemampuan, apapun itu yang dari sorga, dari Tuhan. Tuhan punya banyak sources, Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Tapi ingat, waktu Tuhan perintahkan sesuatu untuk kita kerjakan, kerjakan. Kalaupun itu sudah kita kerjakan dengan pengalaman kita, dengan hal-hal yang kita sudah ketahui. Tapi ingat, waktu Tuhan perintahkan sesuatu sama kita, Dia sudah melihat hasilnya jauh di depan sebelum kita melihatnya. Ada amin?
Jangan bantah. Kerjakan aja. Ya, jangan bantah, jangan nolak perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Supaya kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Supaya kita melihat memang nyata Tuhan itu bekerja melalui kita. Amin. Walaupun kita sedang capek, sedang lelah, sedang kecewa mungkin saat itu. Tapi waktu kita mau, ya Tuhan, aku tetap lakukan. Percayalah, Tuhan bisa lakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu, jangan pernah menganggap Tuhan itu diam. Siapa yang percaya Tuhan tetap bekerja sampai saat ini? Ada amin? Tuhan tidak pernah diam. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin? Dia nggak pernah diam. Ya. Jika Tuhan tidak membuat usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita berhasil sesuai dengan keinginan kita, ingat, jangan anggap Tuhan diam atau meninggalkan kita. Coba saudara renungkan ya, saya ajak saudara merenungkan yang kita baca ya. Coba saudara bayangkan gini, ya renungkan gini. Jika Petrus mendapat ikan seperti biasanya, halo? Maka orang banyak akan mengatakan apa? Oh itu biasa, nggak ada mujizat, biasa itu. Kalau nelayan sudah kerja keras sepanjang hari, dia dapat ikan, itu biasa. Sudah seharusnya, betul tidak? Sudah sewajarnya. Ya. Tapi kan kita tahu Petrus sudah melaut semalaman tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Petrus melaksanakan perintah Tuhan, tiba-tiba Petrus mendapatkan ikan dalam jumlah besar dan melebihi tangkapannya sepanjang hidup dia. Orang kaget enggak? Orang terheran-heran enggak? Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak diam dan Tuhan tidak meninggalkan. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini ditulis di dalam Injil ini? Sudah tahu? Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Sudah tahu? Sebenarnya Tuhan mau waktu Petrus, kan dia kan di perahu Petrus kan? Kan ditolak lebih jauh dikit kan? Betul? Petrus lagi ngapain? Bersihin jala kan? Yesus lagi ngapain? Khotbah, ngajar. Betul? Dia mungkin sambil bersihin jala, memang Tuhan mau dia dengar firman terlebih dahulu. Baru setelah itu, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, kebanyakan orang Kristen ini, dia melakukan sesuatu yang dia pikir itu perintah Tuhan, itu maunya Tuhan, tanpa dia dengar apa kata firman Tuhan. Apa yang menjadi prioritas? Dan lihat, setelah Petrus mendengar firman Tuhan dan pengajaran Tuhan di perahu itu, Tuhan kan kasih perintah kan? Ingat, dia dalam keadaan apa?
capek, lelah, mungkin dia kecewa sudah semalaman, nggak dapat apa-apa. Tapi waktu dia sudah dengar firman Tuhan, Tuhan kasih perintah, dia tetap lakukan nggak? Ya. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Dan itu yang terjadi sama Petrus. Dan kita tahu, dia diberkati Tuhan dan mendapatkan ikan lebih banyak dari biasanya. Artinya, Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tuhan akan melakukan apa yang terbaik menurut rancangannya, sebagaimana dia lakukan kepada Petrus, juga kepada kita. Orang bisa gagal. Orang pernah gagal. Tapi gagal bukan pertanda kita tidak akan berhasil. Halo? Dan bukan juga tanda bahwa Tuhan diam kalau kita gagal. Orang gagal bisa menjadi berhasil, dapat menjadi lebih maju, bahkan kegagalan juga dapat memberitahukan kita bahwa kita suatu saat akan berhasil. Bagaimana kita tahu keberhasilan kalau kita nggak pernah tahu gagal? Bagaimana kita tahu kita sedang berhasil kalau kita nggak pernah ngalamin kegagalan? Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kau sedang dalam keadaan terpuruk hari-hari ini, banyak masalah, ngalamin begitu banyak kegagalan, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu. Saya mau kasih tahu, jangan trauma. Jangan berhenti berjuang. Maju terus, bergerak lagi, berjuang lagi. Karena Tuhan mau memberkati kita setelah kita renungkan apa yang menjadi pernyataannya dalam firman-Nya. Dengar dulu. Dengar apa kata Tuhan. Saya kemarin tanya ini sama seseorang. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa pertama kali? 2 Timotius 3 ayat 16 katakan apa? Mengajar, memperbaiki kelakuan, betul nggak? Mendidik kita dalam kebenaran, betul tidak? Menyatakan kesalahan. Berarti di dalam firman Tuhan ada nasihat. Saya tanya sama orang ini. Nah sekarang saya tanya sama saudara. Apa yang menjadi kualitas nasihat seseorang sama kita? Kita melakukannya? Apa yang menjadi kita menghargai kualitas nasihat orang itu sama kita? Apakah hanya orang itu karena ngomong firman Tuhan sama kita? Saya kalau ada hamba Tuhan terkenal di luar sana, terkenal di TV di mana, dia kasih nasihat saya, firman Tuhan, ya. Saya dengerin firman-Nya. Tapi apakah itu menjadi satu kualitas bagi saya sama dia? Karena saya mendengarkan dia? Tidak. Yang menentukan kualitas nasihat itu, hal-hal yang dibicarakan itu, yang kita dengar itu, yang menentukan kualitasnya adalah relationship. Hubungan. Saudara bisa baca firman Tuhan setiap hari. Dengar nasihat firman Tuhan. Tapi kalau kau nggak punya relationship lebih intim sama Tuhan, lebih dekat, kesadaran bahwa engkau harus menundukkan diri di dalam otoritasnya, itu seperti apa?
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya kenapa Yesus memanggil kita bukan hanya sebagai pengikut. Dia mau kita jadi murid-muridnya. Dia mau kita punya hubungan intim dengan Dia. Yohanes 15 katakan apa? Kita ini harus melekat, terikat, blend sama Tuhan. Aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Waktu kualitas hubungan kita makin erat sama Tuhan. Apapun firman Tuhan yang kita dengar, bahkan yang gak kita ngerti sekalipun saat itu, kita menghargainya dan itu berharga bagi kita. Sesuatu yang kita hargai, karena hubungan yang dekat, kita akan berusaha gak untuk melakukannya. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Karena kita tahu, ini orang punya hubungan dekat sama kita. Saya bisa lihat hidup dia juga bisa lihat hidup saya. Halo? Saya kan pernah kasih, ada orang, wih luar biasa ya pastor, ada hamba Tuhan yang diurapin gini. Saya bilang lebih luar biasa lagi, ini sama orang dari jemaat lain. Saya bilang lebih luar biasa lagi itu gembalamu. Hamba Tuhan yang kau nonton di YouTube, di Instagram, di mana yang kelihatannya diurapi, berbicara di ribuan orang. Apakah pernah mendoakan kau ketika engkau sakit? Ketika engkau terpuruk? Ketika engkau dalam masa-masa sulit? Ada dia ke rumahmu. Hargai gembalamu. Makanya Yesus itu kalau ngomong, dia ingin ngomong personal. Dia mau bangun hubungan, relationship. Gimana seorang wanita Samaria yang tadinya begitu resisten membangun tembok, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang berbeda dari Yesus. Pertama kali dia temui. Karena apa? Kasih. Kolose 3 ayat 14 katakan kasih itu mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan setiap pekerjaan yang baik. Yesus ngomong sama Petrus, apa karena dia Tuhan dia perintah-perintahkan saja? Enggak. Saya percaya karena Yesus sangat mengasihi orang-orang yang lelah, yang capek, yang kecewa, yang banyak masalah. Dia ingin orang itu melihat masih ada jalan keluar, masih ada mujizat Tuhan, masih ada sesuatu yang baik yang bisa dia terima dari Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah, jangan trauma. Bilang sama sebelahmu, apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu jangan trauma. Maju terus, jalan terus, dengar firman Tuhan. Suatu saat, kalaupun selama ini kau gagal, suatu saat kau akan melihat keberhasilan hidupmu. Bahkan yang kau terima melebihi apa yang selama ini kau doakan dan pikirkan. Dan itu akan nyata dalam kuasa yang bekerja dalam hidupmu. Efesus 3 ayat 20, betul? Amin. Ya. Jangan menganggap Tuhan itu diam, Tuhan selalu bekerja. Ya. Dan saya percaya melalui cerita ini Tuhan juga sedang mengajarkan kita untuk jangan menyerah. Kalau Demasif aja tahu jangan menyerah, masa kita enggak? Betul? Jangan menyerah. Hidup ini jangan menyerah. Apapun tantangan kita jangan menyerah. Apa beda tantangan dengan rintangan? Saya suka nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih. Apa beda rintangan sama tantangan? Wah, berpikir keras kayaknya saudara.
Rintangan adalah segala sesuatu yang mencoba menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Tapi tantangan adalah suatu kesempatan untuk kita menghadapinya dan kita tahu kita bisa menang untuk itu. Saya tahu para pebisnis suka dengan tantangan. Dia kalau ngelihat satu hal-hal yang kurang baik ke depan, lebih banyak pengusaha lebih memandangnya sebagai tantangan. Siapa yang percaya tantangan justru menjadi satu kesempatan yang besar bagi kita? Untuk apa? Untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Untuk bersandar lebih sama Tuhan. Untuk berserah sama Tuhan. Ya, jangan menyerah. Ya, Simon Petrus sudah semalaman tidak mendapat apa-apa, justru yang ia alami adalah capek, lelah, kecewa, sedih. Ini kondisi yang sangat manusiawi dan wajar. Tetapi yang menarik, Petrus nggak nyerah. Halo? Kalau Petrus nyerah kan dia nggak lakukan kan yang disuruh Tuhan, betul nggak? Kalau dia nyerah dia akan bilang gini, sudahlah Tuhan, jadi-jadilah, wih. Capek aku nih. Nggak lihat aku nih, bahasa kuyup. Kalau pelaut pasti bahasa kuyup kalau nelayan. Betul nggak? Kedinginan, kelaparan, mungkin di tengah laut sudah semalaman. Halo? Jadilah Tuhan, besok lagi. Tapi di sini menarik, Petrus nggak nyerah. Ya, dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya Petrus ketika sudah dengar firman Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan. Ya, dia tidak lagi mau dikuasai rasa capek, rasa lelah, traumanya, kegagalan dia. Ya, karena dia sudah dengar firman Tuhan dan dia mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Petrus maju lagi, Petrus kerja lagi. Akhirnya apa? Dia berhasil, dia diberkati. Ya, diberkatinya biasa-biasa, tidak diberkati melimpah ruah, saudaraku. Halo? Ya. Dan kita lihat, kalau Petrus menyerah dan tidak melakukan perintah Tuhan, yang ada ya dia tetap cuman mendapat capek, kecewa, betul? Lelah. Tapi karena dia melakukan perintah Tuhan, akhirnya apa? Rasa capeknya, rasa lelahnya, kesedihannya, mungkin kekecewaannya berubah menjadi kesukaan, kegirangan, semangat yang baru, betul tidak? Waktu dilihat, waktu dia tarik, wih, banyak iwaknya. Semalam dia kate. Semangat lagi nggak dia? Siapa yang percaya sehabis pasca pandemi COVID-19 rasanya sedikit sekali hasilmu, tapi tahun ini Tuhan mau kita menuai. Amin. Jangan menyerah, maju terus, tabur terus firman Tuhan, tabur terus hidupmu, tabur terus apa yang kau miliki. Kalau kau tahu itu untuk pekerjaan Tuhan, tabur, jangan tahan-tahan. Percayalah, akan ada hasil yang besar Tuhan menanti kita. Kan dibilang kan, masa berkat yang besar akan datang. Saudara percaya nggak firman ini? Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan telah Kau jamin. Aku percaya. Apa sih modal yang lebih besar daripada percaya kepada firman-Nya? Ada modal yang lebih besar dari itu. Uangmu, pengalamanmu. Petrus sudah membuktikan kok pengalamannya ternyata nggak mendatangkan keberhasilan bagi dia. Ada satu masa dia nggak dapat apa-apa. Ya, Tuhan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan.
Tuhan dapat mengubah rasa capekmu, rasa lelahmu menjadi kembali segar. Ya, kuat, bersemangat kembali. Makanya Yesaya 40. Katakan apa? Ayat 30 itu? 30 ayat 40 atau 40 ayat 30? 40 ayat 30. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, iya, mendapat kekuatan yang baru. Dia seumpama burung Raja Wali, ya, mengatasi segala gunung-gunung masalahnya. Berjalan tidak letih, berlari tidak lelah. Halo? Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari firman tadi kita tahu kita harus dengar dan taat. Coba pegang telinganya, dengar dan taat. Amin. Telinga kita ini penting. Ya, selalu di kitab Wahyu dituliskan apa? Siapa yang mendengar, yang bertelinga hendaklah mendengar. Berarti telinga kita penting, penting sekali. Ya. Kira-kira apa yang menentukan Simon Petrus, keberhasilan Simon Petrus? Kerajinannya kah? Jawabnya bukan. Petrus kan kerja keras dia. Rajin nggak Petrus itu? Kalau dari perikop ini kita baca, ada dia dibilang santai kerjanya. Dia kerja keras semalaman. Ya. Kalau sudah semalaman dia melaut, nyari ikan, kurang rajin apa dia? Saya mau tanya sama saudara, kurang rajin apa dia? Berarti rajin bukanlah penentu segalanya dalam keberhasilan. Halo? Ya, kita tahu banyak orang rajin bisa berhasil ya. Tapi itu bukan faktor utama yang menentukan. Kalau kita menjadi orang percaya, kita harus tahu kerajinan bukanlah faktor utama. Ya. Apa waktu Petrus melautnya kurang lama? Jam kerjanya kurang lama. Halo? Lah semalaman. Lah memang melaut itu cuma semalam. Kalau angin darat itu orang siang sampai sore itu ya memang harus menyandar, betul nggak? Pergi ke laut baru ke angin laut kan, baru cari ikan. Memang itulah jam kerjanya. Apakah kurang lama? Enggak, jawabannya juga bukan. Ya, sudah semalaman gawe masih kurang. Kurang begadangnya dia. Enggak, saudaraku. Tapi jawabannya adalah taat. Ya. Kalau disuruh bergerak, ya kita harus bergerak. Artinya dengar apa perintah Tuhan, taati. Ya. Kita harus mendengar dan melakukan instruksi firman Tuhan. Kan jelas kan waktu Tuhan bilang sama Yosua, ayat 1 sampai 9, saudara garis bawahi enggak? Berapa kali Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu? Berapa kali? Nah, lupa kamu. Berapa kali? 1 sampai 9. Berapa kali Tuhan ngomong? Kuatkan dan teguhkan hati. Berapa? 3 kali. Penting enggak itu? Penting? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ngapain? Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan ngapain? Jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, sehingga dengan demikian kau bertindak hati-hati. Pertama tuh yang paling penting itu kalau kita dengar firman Tuhan, kita mulai berpikir setiap keputusan dan langkah yang akan kita bikin, kita harus hati-hati. Jangan loncat ayatnya supaya kau berhasil dan beruntung, tapi yang di atasnya nggak dibaca. Nggak baca itu. Tuhan itu punya keteraturan. Halo, ada urutannya. Tidak langsung dia ciptakan terang, terus berikutnya langsung diciptakannya manusia. Silau terus, tidak kata yang dilihatnya. Cuman terang bae.
punya keteraturan. Amin. Coba kita renungkan ya. Dia taat ya, waktu dia dengar, dia taat, dia lakukan instruksi firman Tuhan, maka Petrus diberkati. Saya juga percaya saudara dan saya akan diberkati waktu kita dengar, kita taat lakukan. Melakukan artinya kita taat sama perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan itu pertanda ia rajin, penurut, taat. Abraham, Nuh, Yusuf, Daniel diberkati karena mereka mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Halo, ada instruksi, betul nggak? Ingat nggak waktu Abraham nggak dengar, Tuhan nggak ngomong lagi sama Abraham 14 tahun atau berapa tahun ya? 14 tahun kalau nggak salah. Tuhan nggak ngomong lagi sama Abraham, karena apa? Abraham ngambek keputusan dewek. Jangan ambil keputusan sendiri dari dirimu sendiri. Dengar dulu apa kata Tuhan. Apa instruksi Tuhan. Renungkan, perkatakan, ulangi, perkatakan, ulangi. Baru Tuhan bisa berbicara dengan ajaib dalam hati kita. Apa langkah-langkah yang mau kita ambil? Kalaupun orang anggap kita sinting, orang anggap kita gila melakukan perintah Tuhan, bodoh. Nuh dianggap bodoh nggak? Buat bahtera besar di atas bukit. Bodoh nggak itu kalau menurut orang yang ahli bikin bodoh. Lagian hari-hari masa-masa itu ada nggak hujan besar? Nggak ada, orang belum pernah lihat hujan besar. Amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau kita dengar dan taat. Mau kita mengalami masa berkat besar datang, tuaian akan kita lihat di sekeliling kita dan kita akan bekerja bersama-sama. Orang yang bekerja yang sedang memanen, sedang membajak sawah, sedang menginjak-injak anggur, semuanya berbarengan, terus-menerus akan mengalami yang namanya panen raya. Tentunya kita harus dengar instruksi. Ada urutannya, Tuhan akan kasih. Apa dulu yang mau kita kerjakan? Yang terakhir, dari cerita ini cerita kegagalan Petrus, apa cerita Petrus diberkati? Petrus diberkati, betul tidak? Tapi sebelumnya kan ada cerita yang nggak enaknya juga kan? Tanyalah orang-orang sukses itu. Pasti awal-awal dia dalam perjalanan bisnisnya, pekerjaannya, atau pelayanannya pasti ngalamin banyak kegagalan, betul tidak? Tapi yang paling penting itu kan cerita akhirnya. Endingnya apa gitu loh. Dan itu yang terjadi kan. Petrus menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan apa yang terjadi sama orang yang diberkati Tuhan seharusnya? Waktu Petrus menyadari dirinya itu diberkati begitu luar biasa oleh Tuhan, menjadi satu pribadi yang sangat diberkati Tuhan, apa yang terjadi sama pribadi dia? Kesadaran diri dia sebenarnya bukan orang yang layak. Aku ini orang berdosa Tuhan, jauhlah daripada. Tapi lihat, apa yang terjadi? Tuhan minta mereka, Petrus dan teman-temannya, untuk mengikuti dia. Kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi menjala manusia. Artinya apa? Seorang yang diberkati Tuhan seharusnya memiliki kerinduan, makin rindu ngikut Tuhan dan melayani Tuhan. Yang aneh, banyak orang Kristen
Waktu sudah diberkati Tuhan, bukan makin rindu ngikut Tuhan, makin rindu melayani Tuhan, maka makin jauh dari Tuhan. Aneh bagi saya. Dulu sebelum dapat jodoh, sungguh-sungguh cari Tuhan, doa sampai nungging-nungging. Giliran sudah dapat jodoh, sudah berumah tangga, malah jauh. Nggak lagi ada di dalam melayani Tuhan. Itu aneh bagi saya. Karena kan kalau orang sudah menikah kan dibilang apa? Hubungan ini rahasia besar antara Kristus dengan jemaat. Orang yang sudah menikah, yang diikat dengan tali kasih dari Tuhan, yang dipersatukan dalam kasih Tuhan, seharusnya kedalaman pengenalan dia akan Tuhan, kerinduan untuk melayani Tuhan bersama seluruh keluarganya, itu harusnya makin besar. Karena rahasianya makin disingkapkan oleh Tuhan. Amin. Ada amin? Karena 1 kalahkan 1000, 2 kalahkan berlaksa-laksa dibilang. Itu ada kekuatan yang lebih. Coba lihat. Orang yang diberkati Tuhan, lihat, Petrus nikmati berkatnya sendirian. Dia nggak nikmati berkatnya untuk dirinya sendiri, tetapi berbagi kepada orang lain. Makanya dia panggilkan teman-temannya, kasih kode kan, ayo mari bantu aku. Ada berkat Tuhan ini. Siapa yang di sini nanti kalau sudah hidupnya diberkati Tuhan berlimpah ruah, mau nggak ngajak-ngajak, woi? Halo. Bilang sama sebelahmu, kalau kau diberkati Tuhan melimpah ruah, ajak-ajak, jangan makan dewe. Amin. Ya, kalau kelompok sel banyak jiwa yang jangkau, tahu caranya gimana, ajak-ajak kelompok sel yang lain. Halo. Jangan nak besak dewe. Tubuh Kristus kalau dia besak dewe, kaki bengkak dewe, besak dewe, aneh. Kita harus proporsional. Amin. Saling berbagi. Amin. Berbagi. Orang yang makin diberkati Tuhan, dia harusnya tahu bahwa berkat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dan orang yang diberkati Tuhan seharusnya jadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Blessed to be a blessing. Amin. Nah, kebetulan gereja kita namanya City Blessing. Ya, kota ini harus diberkati oleh keberadaan saudara dan saya. Halo? Siapa yang sadar bahwa dirimu itu adalah pribadi yang sangat diberkati Tuhan? Kau punya harta yang gak habis-habisnya, yaitu Kristus dalam hidupmu. Amin. Kau bisa bagikan sama siapapun dan engkau tidak akan menjadi miskin. Engkau makin kaya dibuat Tuhan. Kaya dalam sukacita, kaya dalam ucapan syukur, kaya di dalam compassion, hati yang berbelas kasihan. Orang makin sering berbagi tentang Injil kepada orang lain, dia makin diperkaya oleh Tuhan. Jadi sebagai penutup, saya tutup di sini. Tuhan mau kita mendengar firman-Nya dan perintahnya terlebih dahulu, baru kita bekerja. Saya mau pastikan jemaat Tuhan, setiap hari sebelum kau bekerja, berbisnis, sekolah, kuliah, pastikan kau mendengar terlebih dahulu firman Tuhan. Amin. Dengar firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan mau kita taat. Setelah kita mendengar firman Tuhan, taati apa kata Tuhan. Percayalah, kemungkinan engkau untuk berhasil menjadi jauh lebih besar. Amin. Jauh lebih besar. Karena Tuhan tuh punya cara yang ajaib untuk tolong kita. Kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu modal utama kita untuk diberkati Tuhan. Waktu kita dengar, kita taat, kita kerjakan, itu modal utama kita, bukan kerajinan kita, bukan kerja keras kita. Ya, kita harus kerja keras, ya kita harus rajin.
Tapi itu bukan modal utama kita. Dengar firman Tuhan, taati, kerjakan, itu modal utama kita. Dan saya percaya rajin sesuai dengan perintah Tuhan adalah tanda kita akan diberkati Tuhan. Dan saya rindu, seharusnya menjadi kerinduan kita semua. Bila hidup kita semakin diberkati Tuhan, maka milikilah kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama kita. Berbagilah berkat yang gak pernah habis-habisnya dalam hidupmu itu kepada orang lain, yaitu Kristus itu sendiri. Tuhan mau kita jadi penjala manusia. Amin. Tahun ini siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjala manusia? Saudara mau dipakai Tuhan? Pakai apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Keselamatan yang kau sudah terima, anugerah Tuhan itu bagikan kepada orang lain. Jangan untuk dirimu sendiri. Amin.